Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, di channel pembelajaran PPKN. Ibu ucapkan Alhamdulillah karena kalian telah bisa menyelesaikan materi pada bab 1. Semoga setelah kalian mempelajari bab 1 tersebut, kalian bisa mengamalkan nilai-nilai Pancasila dimanapun kalian berada. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi bab 2, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada bab 2 kali ini kalian akan menganalisis pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan undang-undang. Kemudian akan dibahas pula mengenai arti penting dari pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta dapat memperlihatkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar, sehingga menjadikan warga negara Indonesia yang memiliki kesadaran berkonstitusi yang tinggi. Sebelum kalian mempelajari materi pada bab 2 ini mengenai pembukaan undang-undang, mari bersama-sama kita cermati isi dari pembukaan undang-undang itu sendiri. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan di seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, setelah kalian menyimak dan mengingat kembali teks pembukaan undang-undang yang telah disampaikan oleh teman kita, mari kita bahas materinya satu persatu. Kalian bisa buka materi yang pertama ini pada halaman 33 bagian A, yaitu makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai apa saja sih makna yang terkandung dari setiap alinea pembukaan undang-undang. Mari kita sebutkan kembali isi dari alinea yang pertama, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Nah, dalam alinea ini dijelaskan bahwa kemerdekaan itu adalah
hak bagi semua bangsa yang ada di dunia. Nah, di alinea pertama ini juga memuat dua dalil, yaitu dalil objektif dan dalil subjektif, bahwa penjajahan itu tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Penjajahan itu bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, karena penjajahan itu memandang manusia tidak memiliki derajat yang sama. Penjajahan memperlakukan manusia secara diskriminatif, bahkan manusia diperlakukan secara tidak adil, seperti perampasan kekayaan alam, penyiksaan, serta adanya perbedaan hak dan kewajiban. Nah, selain itu, dalil ini juga membantu perjuangan bangsa lain yang masih terjajah untuk memperoleh kemerdekaan. Dan pernyataan objektif ini diakui oleh seluruh bangsa-bangsa di dunia. Pada alinea pertama ini juga mengandung dalil subjektif, yaitu aspirasi bangsa Indonesia untuk dapat melepaskan diri dari berbagai bentuk penjajahan. Selain itu, alinea pertama ini menjadi landasan hubungan dan kerjasama dengan negara lain. Nah, kita lanjut ke alinea yang kedua. Alinea kedua ini berbunyi, dan perjuangan pergerakan rakyat Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat, sentosa, menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Pada alinea kedua ini menjelaskan bahwa kemerdekaan sebagai cita-cita bangsa Indonesia telah sampailah kepada saat yang menentukan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Dan kemerdekaan yang kita raih sekarang itu tidak dapat terpisahkan dari keadaan sebelumnya. Kemerdekaan ini diraih oleh para pejuang yang berjuang dengan mengorbankan jiwa dan raga mereka untuk kemerdekaan negara Indonesia. Kemerdekaan yang telah kita raih saat ini harus mampu menghantarkan bangsa Indonesia untuk meraih cita-cita nasional, yaitu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Negara yang merdeka berarti terbebas dari penjajahan bangsa lain. Arti kata bersatu yang menghendaki adanya persatuan, bukan bangsa yang terpisah-pisah secara geografis ataupun kehidupan sosial. Berdaulat artinya bebas menentukan arah dan kebijakan bangsa tanpa ada campur tangan negara lain. Adil yang berarti bangsa Indonesia menegakkan keadilan bagi semua warga negaranya. Dan makmur yang menghendaki kemakmuran dan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia. Oke, kita lanjut ke alinea ketiga. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh semangat yang luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Dari pembukaan Undang-Undang Dasar, paragraf ketiga tersebut mengandung makna bahwa kemerdekaan yang telah dicapai oleh bangsa Indonesia merupakan rahmat dan anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Dan bangsa Indonesia menyadari bahwa tanpa rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, bangsa Indonesia tidak akan merdeka. Kemerdekaan yang dicapai tidak semata-mata dari hasil jerih payah perjuangan bangsa Indonesia, tetapi dikuatkan oleh Tuhan yang Maha Esa. Dan pada alinea ketiga ini mengandung keinginan-keinginan yang luhur dari bangsa Indonesia untuk dapat merdeka, bebas dari segala bentuk penjajahan dan penindasan, serta bebas dalam menentukan nasib sendiri. Hal itulah yang menjadi pendorong bangsa Indonesia untuk terus berjuang dalam meraih kemerdekaan.
dan keyakinan akan kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa dalam memperoleh kemerdekaan menjadi kekuatan bangsa Indonesia yang berani berjuang dengan segala keterbatasan. Persenjataan yang sederhana dan tradisional tidak menjadi penghalang untuk berani melawan penjajah yang menggunakan persenjataan yang lebih modern. Para pejuang bangsa yakin bahwa Tuhan Yang Maha Esa akan memberikan bantuan kepada umatnya yang berjuang melawan penjajahan. Dan kita akan lanjutkan kepada makna alinea yang keempat. Pembukaan Undang-Undang tahun 1945 pada alinea keempat berbunyi, kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengandung 4 prinsip. Yang pertama, memuat tujuan negara yang hendak diwujudkan oleh pemerintah negara. Tujuan negara yang hendak diwujudkan yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, terus memajukan kesejahteraannya, kesejahteraan umum, terus mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia, dan yang selanjutnya melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Keempat tujuan tersebut merupakan perjuangan bangsa Indonesia setelah merdeka. Kemudian prinsip yang kedua dari alinea keempat ini adalah menghendaki diadakannya Undang-Undang Dasar yang bisa menegaskan bahwa prinsip negara Indonesia itu adalah negara hukum. Segala sesuatu harus berdasarkan hukum yang berlaku. Tiap warga negara wajib menjunjung tinggi hukum dan menaati hukum yang berlaku di dalam negara. Pemerintahan diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang Dasar, tidak atas dasar kekuasaan belaka. Alinea keempat ini juga memuat prinsip bentuk negara, yaitu republik yang berkedaulatan rakyat. Republik itu berarti dikembalikan kepada rakyat atau pemerintahannya dipilih oleh rakyat, dan berkedaulatan rakyat artinya kekuasaan tertinggi di negara Indonesia dipegang oleh rakyat dalam menyelenggarakan pemerintahan, baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung oleh lembaga perwakilan negara melalui lembaga perwakilan rakyat. Serta yang terakhir, alinea keempat ini memuat dasar negara. Dasar negara Indonesia adalah Pancasila, yaitu pada bunyi berdasarkan kepada ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan dicantumkannya rumusan Pancasila tersebut, secara yuridis konstitusional, Pancasila sah, berlaku, serta mengikat seluruh lembaga negara, lembaga masyarakat, dan seluruh
warga negara Indonesia. Itulah makna dari setiap alinea pembukaan Undang-Undang Dasar. Semoga kalian bisa memahaminya. Saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik semua yang telah mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir pada materi kali ini. Semoga apa yang disampaikan dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Oke, akhirul kata. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.